Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Galeri Publik yang hari ini dengan tema kita sangat menarik yaitu dinamika dan tantangan dunia konsultan di DKI Jakarta. Tadi kita sudah membahas mengenai peranan penting dari konsultan itu sendiri, kemudian dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia yang memang sangat berperan penting bagi pembangunan nasional di Indonesia. Dan juga mungkin bisa dijelaskan nih Pak Haris secara garis besar ini untuk pemetaan konsultan-konsultan di DKI Jakarta ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Silka. Jadi sebetulnya Inkindo DKI yang membawa konsultan yang jumlahnya besar tadi sekitar 718 anggota itu sudah coba kami SWOT-kan. Jadi kelemahannya apa, kemudian kekuatannya apa, opportunity-nya seperti apa, kemudian termasuk threat-nya, ancamannya seperti apa. Baik. Nah, dari sisi weakness-nya atau strength-nya atau strength-nya dulu ya, kita buat strength-nya dulu, kekuatannya. Nah, kekuatannya itu tadi jumlahnya banyak ya, kemudian di dalamnya ada multidisiplin karena masing-masing punya konstruksi, non konstruksi, bidang-bidangnya banyak. Ini tentunya memperkaya konsultan yang ada di DKI. Tetapi jumlah banyak tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan kualitas. Sehingga peran itu nantinya akan ditampilkan dengan adanya kompetensi konsultan yang disampaikan oleh Pak Abdullah Fitriantoro tadi, bahwa kita perlu kompetensi yang benar, kualitas yang benar, kualitas yang bagus ya. Nah, weakness-nya itu. Jadi ternyata yang besar tadi tidak semuanya punya kompetensi yang baik. Betul. Nah, oleh karena itu tentunya kan perlu ada upaya-upaya yang nanti. Nah, sementara kalau kita lihat opportunity-nya. Nah, satu yang paling membanggakan adalah pimpinan daerah DKI Jakarta ini, beliau datang dari satu perspektif keilmuan yang akademisi yang oke, kemudian juga praktisi yang oke, Pak Wakil Gubernurnya. Nah, ini sangat bagus sekali untuk dunia konsultan, terutama di DKI ini. Ayo kita bersama-sama sinergi dengan pemerintah DKI untuk bagaimana melakukan pembangunan, dan kita punya peranan yang bagus untuk itu. Nah, selanjutnya trade-nya sendiri. Tadi disampaikan Pak Hasanuddin Shah bahwa banyak sekali konsultan-konsultan asing yang sudah masuk, gitu loh. Saya sendiri sangat di swasta, saya banyak, mungkin proporsi saya kalau di dunia konsultan itu 40%, 60% di swasta. Di swasta itu saya banyak sekali bertemu dengan konsultan-konsultan asing seperti TTW dari Australia, Sydney, kemudian Benoy, kemudian ICOM, banyak sekali yang kita temui, terutama konsultan-konsultan arsitek, konsultan-konsultan yang apalagi bisnis manajemen dan lain-lain. Pembangunan mall itu konsultannya hampir semua asing. Nah, oleh karena itu tentunya kalau kita tidak lakukan satu program yang smart, ya pasti nanti kita tidak bisa memerankan yang tadi disampaikan, bahwa kita harus punya peranan aktif dengan pembangunan strategi nasional yang lain-lain. Itu akan tidak bisa kita lakukan. Nah, itu barangkali pemetakan secara umum konsultan-konsultan yang ada di DKI Jakarta. Tapi untuk yang menjadi pembeda antara Inkindo di DKI Jakarta sendiri dan juga konsultan-konsultan yang ada di wilayah-wilayah lain atau provinsi lain, selain tadi jumlahnya yang lebih banyak begitu ya Pak, dan juga ada konstruksi dan non-konstruksi, apa yang kemudian menjadi pembeda begitu? Yang menjadi pembeda adalah disinilah etalase, etalase Inkindo atau konsultan secara nasional. Karena tadi saya sampaikan bahwa di sini banyak sekali multidisiplin ilmu konsultan yang ada di dalamnya. Kemudian di Jakarta juga banyak pasar yang bermacam-macam. Mungkin di daerah pasarnya hanya konstruksi saja, tapi di sini non konstruksinya banyak, ya kan? Kemudian juga yang membedakan lagi adalah di DKI ini tidak saja dengan Pemda DKI, tapi juga banyak pasar yang lain, ya, karena semua tidak bisa dipungkiri bahwa institusi kementerian itu juga ada di Jakarta. Nah, mau tidak mau juga
Inkindo DKI ini ya juga bermain juga di sana gitu loh. Nah, oleh karena itu tentunya tantangan yang sangat besar adalah termasuk salah satunya adalah SDM, kompetensi. Artinya dia harus mampu berdaya dari sisi teknikal, dari sisi manajerial maupun dari sisi finansial. Jadi tantangan tersendiri begitu. Selain juga banyak sekali peluang tadi yang disebutkan juga saling bersinergi dengan pemerintah juga, gubernur dan juga wakil gubernur yang sekarang sangat ini sekali dengan konsultan sangat bersinergi begitu ya, dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat nyambung gitu istilahnya dengan program-program konsultan di Inkindo sendiri. Dan juga untuk Bapak Abdullah sendiri menanggapi tadi adanya peluang dan juga ancaman atau mungkin tantangan-tantangan sendiri yang dihadirkan, ini seperti apa? Tadi kalau saya mau menambahkan aja Mbak ya, apa yang disebutkan dengan Pak Haris tadi, apakah DKI itu memang memiliki perbedaan dengan konsultan di daerah? Saya melihat memang tadi betul yang disampaikan itu adalah salah satunya kita memang dekat dengan pemerintahan pusat gitu ya, sehingga sumber informasi maupun apapun yang datang dari luar biasanya kita lebih cepat untuk mendapatkan ya. Tapi saya melihat juga, dan ini harus menjadi tantangan juga buat konsultan di DKI, itu adalah perkembangan informasi yang semakin cepat dan tanpa batas. Artinya untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan informasi, itu di daerah sudah bisa hampir sama lah, real time juga dengan di Jakarta gitu ya. Artinya ya mungkin saya secara pribadi saya nggak bisa menganggap bahwa DKI ini jauh lebih unggul, enggak. Di daerah pun memang, dan kita sangat menghargai juga pengurus-pengurus Inkindo di daerah itu cukup baik dan bisa catch up apa yang pernah kita lakukan sebelumnya di DKI. Jadi itu sebenarnya menjadi tantangan kalau bagi kita di DKI, apabila kita masih ingin lebih unggul dari mereka, peluang apa lagi yang harus kita cari, inovasi apa lagi yang harus kita buat. Karena dengan inovasi itulah kita bisa membuat sesuatu lebih unggul daripada yang lainnya. Luar biasa. Dan untuk ancaman-ancaman seperti banyaknya konsultan asing yang masuk, kemudian juga mungkin sekarang masyarakat diperdengarkan dengan berita-berita seperti konstruksi yang tidak baik begitu, yang kemudian banyak terjadi kecelakaan, itu kan juga menjadi ancaman begitu bagi konsultan di Inkindo sendiri. Ini Bapak melihat itu seperti apa, dan juga mungkin apakah ada ancaman-ancaman lain? Kalau ancaman lain mungkin pasti ada, Mbak ya. Tadi juga sudah disampaikan dari awal bahwa saya sampaikan meningkatnya kecelakaan itu sendiri memang menjadi sorotan. Itu menjadi sorotan, dan kalau saya tidak salah malah dari Kementerian PU ya, ini mohon maaf kalau saya tidak salah, itu seperti menyoroti konsultan itu sendiri. Nah ini kan tentu menjadi tantangan buat kita gitu. Perbaikan apa yang harus kita lakukan? Pertama tadi memang kita harus melakukan peningkatan kompetensi itu sendiri gitu kan. Kemudian tentunya kita juga harus mengevaluasi apa yang kita lakukan ini, apakah sudah memadai dan sesuai dengan SOP yang ada. Apabila itu memang ternyata konsultan, mohon maaf, yang ada di DKI ini masih kurang dalam menjalankan SOP itu, mau sampai kapan kita akan seperti ini? Ya, tanggung jawab kita sebagai konsultan itu bagaimana terhadap masyarakat Indonesia? Jadi memang jadi beban tersendiri ya, atau memang tanggung jawab yang lebih besar lagi begitu, yang memang perlu ditingkatkan oleh rekan-rekan dari Inkindo DKI Jakarta itu sendiri. Jadi memang banyak sekali peluang maupun tantangan yang memang harus dilakukan oleh Inkindo atau Ikatan Nasional Konsultan Indonesia untuk meningkatkan atau mengembangkan lagi pembangunan nasional di bidang infrastruktur, kemudian tadi juga ada konstruksi, non-konstruksi begitu ya, dan juga mungkin terkait dengan non-konstruksi sendiri. Ini seperti apa Bapak melihat peluang-peluang yang ada di wilayah DKI Jakarta? Ya, mungkin saya sampaikan, saya pernah didatengin sama institusi di DKI ini, saya sebut saja penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana itu datang ke Inkindo DKI menanyakan SPU atau bidang apa, atau saya harus hire konsultan yang bisa menguasai mengenai kebencanaan seperti apa, manajemen kebencanaan, disaster management. Nah ini kan satu hal yang memang dihadapi. Dan ketika misalnya tidak ada konsultan, kadang-kadang seperti kita lihat ya kita gelagapan dalam menanggapi manajemen kebencanaan ini. Nah oleh karena itu keberadaan kita juga di sana ada, ini kan non konstruksi. Kemudian satu lagi tadi disampaikan banyak peluang dan tantangan, tapi ada satu permasalahan
permasalahan yang memang sekarang kita hadapi. Mudah-mudahan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur melihat ini, atau paling tidak institusi yang berkaitan dengan ini adalah masalah domisili. Domisili perusahaan konsultan. Ini memang menjadi satu permasalahan. Ada aturan zonasi konsultan harus ada di wilayah komersial. Yang dulunya kita ada juga di wilayah perumahan. Padahal konsultan ini kan kerjanya lebih kepada brainware, atau pemikiran. Jadi tidak ada hal-hal yang lain. Nah, harapan kita sih ini kita akan perjuangkan untuk domisili ini paling tidak ada jalan keluar. Bisa lagi menggunakan di luar komersial tadi, atau tidak, kita kan zaman now ini ya virtual office lah, apapun itu kan bisa juga dilakukan. Betul, jadi memang itu juga masalah domisili ini ya. Tentunya pemerintah juga harus lebih memperhatikan lagi. Baik, untuk rekan-rekan Inkindo sendiri. Baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan dan tetap bersama kami di Galeri Publik.